Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Salawat serta salam kita junjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Nanda Audia MM selaku dosen pengampuh mata kuliah ekonomi manajerial dan kawan-kawan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ardi Rahmat Surya sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua akan disampaikan Ayu Novalia, pemateri ketiga akan disampaikan Asaen Kadahap, dan yang terakhir pemateri terakhir akan disampaikan Amsal Nasution. Pada perkuliahan hari ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul organisasi perusahaan. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, Ardi Rahmat Surya. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul metode penggandaan masukan. Seorang manajer dapat menggunakan beberapa pendekatan atau metode untuk memperoleh masukan yang diperlukan guna menghasilkan suatu produk akhir. Pekerjaan manajer adalah memilih metode meminimalkan biaya. Berikut ini metode atau pendekatan untuk memperoleh masukan. Yang pertama, membeli masukan dengan menggunakan bursa spot. Salah satu metode untuk memperoleh masukan adalah menggunakan pasar spot atau exchange. Terjadi ketika pembeli dan penjual dari suatu masuk bertemu, bertransaksi, dan kemudian berpisah. Dengan pasar spot, pembeli dan penjual dapat bertransaksi bahkan tanpa mengetahui nama satu sama lain dan tidak hubungan formal atau hukum antara pembeli dan penjual. Dan yang kedua, memperoleh masukan melalui sebuah kontrak. Kontrak adalah dokumen hukum menciptakan hubungan panjang antara pembeli tertentu dan penjual masukan. Kontrak menentukan kondisi yang mana mereka setuju untuk bertransaksi selama jangka waktu tertentu, misalkan 3 tahun. Dan yang terakhir, menghasilkan masukan secara internal. Seorang manajer dapat memilih untuk menghasilkan masukan yang dibutuhkan untuk produksi dalam perusahaan sendiri secara internal. Contoh, manajer dari perusahaan sewa mobil bergabung dengan perusahaan luar secara keseluruhan dengan membangun fasilitas yang menservis mobil dengan para pegawainya sendiri sebagai petugas servis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan saudari Ayu Novalia. Saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang memperoleh masukan melalui sebuah kontrak. Kontrak adalah dokumen hukum yang menciptakan hubungan panjang antara pembeli tertentu dan penjual masukan. Kontrak menentukan kondisi yang mana mereka setuju untuk bertransaksi selama jangka waktu tertentu, misalnya 3 tahun. Contohnya, manajer dari perusahaan sewa mobil dapat memilih untuk membakukan hubungannya dengan perusahaan tertentu yang menyervis mobil dengan menandatangani kontrak. Salah satu kelemahan kunci dari kontrak adalah mahal untuk ditulis, membutuhkan waktu, dan seringkali biaya hukum untuk menyusun kontrak yang menjelaskan dengan tepat kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, bisa sangat sulit untuk mencangkup semua keadaan tak terduga yang dapat terjadi di masa depan. Oleh karena itu, dalam lingkungan kontrak yang kompleks, kontrak akan selalu tidak lengkap. Selanjutnya, yaitu menghasilkan masukan secara internal. Seorang manajer dapat memilih untuk menghasilkan masukan yang dibutuhkan untuk produksi dalam perusahaannya sendiri secara internal. Contohnya, manajer dari perusahaan sewa mobil bergabung dengan perusahaan luar secara keseluruhan dengan membangun fasilitas untuk menyervis mobil dengan para pegawainya sendiri sebagai petugas servis. Perusahaan dengan demikian
melewati pasar servis sepenuhnya, dan melakukan pekerjaan itu sendiri. Ketika sebuah perusahaan tidak menggunakan pemasok lain dan memilih menghasilkan masukan secara internal, ia akan melakukan integrasi vertikal atau vertical integration. Integrasi vertikal adalah sebuah situasi yang mana perusahaan menghasilkan sendiri masukan yang dibutuhkan untuk membuat produk akhirnya. Nah, akan tetapi dengan integrasi vertikal, perusahaan dapat kehilangan keuntungan spesialisasi yang akan didapatkannya seandainya masukan dibeli dari pemasok independen. Di sisi lain, keuntungannya yaitu dengan menghasilkan masukan yang dibutuhkan secara internal. Perusahaan tidak lagi mengandalkan perusahaan lain untuk memberikan masukan yang diinginkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang harus dibayar bisnis setiap kali memproses pembayaran elektronik untuk transaksi pelanggan. Biaya transaksi investasi antara penyedia layanan biasanya dikenakan biaya kepada pebisnis dari 0,5% hingga 5% dari jumlah transaksi ditambah biaya tetap tertentu. Biaya transaksi guna memperoleh masukan adalah biaya mencari penjual masukan, menegosiasi tingkat harga masukan yang akan dibeli, dan mempergunakan masukan itu. Biaya itu termasuk yaitu biaya pencarian pemasok yang tersedia menjual pemasukan tertentu, biaya menegosiasi harga masukan yang akan dibeli. Biaya ini biasanya jadi dalam bentuk biaya peluang waktu, biaya hukum, dan seterusnya. Investasi dan pengeluaran lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi khusus. Investasi khusus adalah pengeluaran yang harus dibuat untuk mengizinkan kedua belah pihak bertransaksi, tetapi memiliki sedikit atau tidak ada nilai dalam penggunaan alternatif. Jenis-jenisnya yaitu terjadi ketika pembeli dan penjual suatu masukan harus menempatkan pabriknya dekat suatu sama lain agar dapat bertransaksi. Contohnya, pembangkit listrik seringkali terletak dekat dengan tambang batubara tertentu untuk meminimalkan biaya transportasi perolehan batubara. Distribusi pengeluaran listrik lebih murah daripada transportasi masuknya batubara. Biaya perolehan kedua pabrik dekat satu sama lain mewakili investasi khusus yang akan memiliki sedikit nilai jika pihak-pihak ini dapat terlibat dalam transaksi. Yang kedua yaitu merujuk pada suatu situasi yang mana peralatan modal yang dibutuhkan untuk memproduksi masukan didesain untuk memenuhi kebutuhan pembeli tertentu dan tidak dapat dengan siap adaptasikan untuk menghasilkan masukan yang dibutuhkan pembeli. Contohnya, jika memproduksi mesin pemotong rumput membutuhkan mesin khusus yang hanya berguna untuk memproduksi mesin pembeli tertentu, mesin itu merupakan aset fisik spesifik untuk produksi mesin itu. Selanjutnya yaitu merupakan investasi khusus yang dibentuk perusahaan untuk mengizinkan bertransaksi dengan pembeli tertentu. Contohnya, andaikan suatu produsen komputer membuka ini rakitan baru untuk memampukan menghasilkan cukup komputer untuk pembeli pemerintah yang besar. Jika dengan membuka lini rakitan baru hanya menguntungkan pemerintah benar-benar membeli komputer perusahaan itu, investasi itu mewakili aset yang didedesikan.
Dan terakhir yaitu dalam banyak hubungan pekerjaan, pekerja harus mempelajari keahlian khusus untuk bekerja di perusahaan tertentu, yaitu sama dengan model usaha. Jika keahlian itu tidak berguna atau dapat ditransfer untuk memberi pekerjaan lainnya, mewakili investasi khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Amsal Hasan Nasution. Di sini saya akan membacakan materi mengenai kekhususan aset fisik. Kekhususan modal fisik dikatakan ketika salah satu pihak telah berinvestasi dalam peralatan dengan karakteristik tertentu yang memiliki nilai lebih rendah ketika digunakan dalam proyek lain. Contohnya adalah tungku pembangkit listrik yang biasanya dirancang untuk jenis batu bara tertentu dengan kadar air tertentu, kadar belerang, komposisi kimia. Aset yang disediakan, yang pertama yaitu loyalitas tinggi. Loyalitas merupakan bentuk dedikasi yang tinggi bagi suatu perusahaan. Bentuk dedikasi yang seperti ini biasanya sangat mudah terprovokasi. Sentimen soal tuntutan upah, perbaikan dan perubahan manajemen, aturan perusahaan yang biasanya dijadikan tuntutan, karenanya perusahaan akan mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi karyawan yang loyal. Kedua, menjalankan semua SOP dengan baik dan benar. Menjalankan semua SOP dengan baik dan benar. Menjalankan SOP, standar operasional producer, yang ditetapkan perusahaan adalah bentuk dedikasi yang perlu dan harus dijalankan oleh setiap karyawan. SOP standar operasional prosedur ini bertujuan untuk menerapkan kedisiplinan dan sebagai aturan baku yang harus dijalankan karyawan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, menjalankan semua tugas dan tanggung jawab dengan benar. Ada kalanya setiap perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berdedikasi tinggi. Tentunya apresiasi ini diberikan karena prestasi yang tak lain karena hasil kerja yang baik dan penuh tanggung jawab, dan biasanya diberikan kepada karyawan yang melampaui ekspektasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, menjaga performa selalu baik sesuai kualitas yang diharapkan perusahaan. Setiap perusahaan tentunya menginginkan setiap karyawan dalam kondisi yang baik untuk menunjang performa yang tinggi dan berkualitas. Bentuk dedikasi ini tidak dalam bentuk konstan. Turun naiknya performa karyawan dilatar belakangi dengan berbagai motivasi. Jadi menjaga performa adalah bagian penting sebagai bentuk dedikasi yang diharapkan perusahaan. Yang kelima, mampu memenuhi dan melampaui target perusahaan. Dedikasi yang satu ini adalah momok bagi setiap karyawan. Namun demikian, perusahaan akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada setiap karyawan yang bisa terlebih melampaui target yang ditetapkan. Ini merupakan wujud dedikasi dengan kerja keras, fokus dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, totalitas. Keseluruhan bentuk dedikasi di atas adalah totalitas. Ini merupakan dedikasi tertinggi bagi seorang karyawan dengan loyalitas, kerja keras, tanggung jawab dan mengikuti aturan yang ditetapkan perusahaan. Bentuk dedikasi inilah yang sangat diharapkan oleh setiap perusahaan. Selanjutnya, modal manusia. Secara harfiah, modal manusia, human capital, merupakan pengetahuan, knowledge, keahlian, expertise, kemampuan, dan ability, keterampilan, dan skill yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset dari sebuah organisasi atau perusahaan. Jika memandang manusia sebagai aset, maka dapat terbagi menjadi dua, yakni pertama, aset yang terlihat, tangible asset. Munculnya pandangan bahwa pengetahuan sebagai sumber daya perusahaan yang sangat strategis didasari kenyataan bahwa pengetahuan dapat digunakan untuk mengembangkan daya saing perusahaan yang bernilai, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki organisasi atau perusahaan, maka manusia menjadi modal yang terlihat. Menurut Mayo 2000, human capital memiliki 5 komponen utama, yakni sebagai berikut. Pertama, individu capability, kemampuan individu, individu motivation, motivasi individu, leadership, kepemimpinan, the organization, climate,
suasana organisasi, dan work group efektivitas kelompok kerja. Aset yang tidak terlihat, intangible asset. Aset yang tidak terlihat atau intangible asset merupakan lawan dari aset terlihat. Tangible asset meski keduanya memiliki kepentingan yang sama, manfaat human capital management. Jika suatu perusahaan memfokuskan strateginya pada penciptaan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan, maka fokus sumber daya manusia perusahaan adalah dengan memaksimalkan kontribusi SDM menuju sasaran yang sama dengan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Baiklah, terima kasih teman-teman yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan. Pekerjaan manajer adalah memilih metode yang meminimalkan biaya kegiatan memperoleh masukan dengan metode bursa spot, yakni kegiatan di mana pembeli dan penjual dari suatu transaksi masukan bertemu lalu melakukan kegiatan transaksi dan kemudian berpisah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.